Perkenankan kali ini saya menyampaikan atau memaparkan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar PMM tentang asesmen awal pembelajaran yang saya lakukan. Sebelumnya mari kita ingat kembali apa itu asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Apa itu asesmen awal pembelajaran? Asesmen awal pembelajaran yang sering disebut asesmen diagnostik merupakan proses pengukuran atau penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam mencapai kompetensi. Asesmen diagnostik dapat membantu guru dalam merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta memberikan umpan balik yang berguna dalam proses belajar mengajar. Apa tujuan dari asesmen diagnostik? Yang pertama, asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan belajar siswa secara individu sehingga guru dapat merencanakan dan mengembangkan program pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa. Kemudian tujuan yang kedua, dapat membantu guru dalam mengenali kekurangan atau kesenjangan dalam pemahaman siswa tentang suatu topik atau konsep yang membantu mereka dalam mengarahkan pengajaran. Yang ketiga, memungkinkan guru untuk memonitor dan menilai perkembangan siswa selama proses belajar, sehingga dapat memberikan umpan balik sesuai dengan kebutuhan siswa secara individual. Kemudian yang keempat, dalam jangka panjang, tujuan asesmen diagnostik adalah untuk membantu siswa mencapai potensi maksimum dalam belajar dan pengembangan mereka. Jenis asesmen diagnostik, setidaknya ada dua jenis asesmen diagnostik. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif digunakan untuk mengetahui psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian juga digunakan untuk mengetahui aktivitas belajar di rumah, kondisi keluarga, dan pergaulan siswa, juga untuk mengetahui gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Kemudian jenis asesmen diagnostik yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen jenis ini digunakan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah atau di atas rata-rata. Langkah-langkah asesmen secara umum meliputi persiapan. Pada tahapan persiapan ini, guru mengidentifikasi materi asesmen dan menyusun pertanyaan. Kemudian tahapan berikutnya atau langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Di sini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang telah disusun kepada semua siswa. Kemudian yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu mengolah hasil asesmen, kemudian membagi siswa dalam 3 kategori, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Oke, berikut ini adalah aksi nyata yang saya lakukan. Pada kesempatan ini saya melakukan asesmen diagnostik. Mata pelajaran yang saya ambil bahasa Inggris kelas 9. Kemudian asesmen ini saya lakukan untuk mempelajari materi baru, yaitu materi text report atau report text. Dan ini tahapan persiapan. Yang saya lakukan pada tahap persiapan ini adalah mengidentifikasi materi dan menyusun soal asesmen untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai
simple present tense dan passive voice guna mempelajari materi text report yang akan dibahas. Saya membuat 10 soal. Kemudian pada tahap pelaksanaan ini saya menjelaskan tujuan dari assessment ini untuk apa. Kemudian ini masih sama, saya masih memberikan petunjuk dan menjelaskan tujuan. Kemudian ini adalah dokumentasi ketika siswa mengerjakan assessment. Kemudian ini adalah hasil assessment yang dikerjakan oleh siswa. Yang pertama ada Safira, dari 10 soal benar 8. Kemudian ada Sabrina, dari 10 soal benar 9. Kemudian ini ada M. Denis, M. Denis Febrian, ini banyak sekali kesalahan. Kemudian juga Dina. Kemudian dari hasil tersebut saya rekap, dari hasil assessment tersebut saya rekap menjadi seperti ini. Ini saya kelompokkan, saya beri tanda dengan warna biru. Angka 1 itu adalah kriteria 1, di mana siswa tersebut telah paham utuh, jadi siap untuk mengikuti materi pelajaran report text. Yang 2 itu paham sebagian, jadi belum menguasai semua. Dan yang ketiga ini belum paham, belum paham. Kemudian ini daftar siswa sesuai dengan pemetaan yang saya buat berdasarkan hasil assessment. Dari hasil assessment ini 4 siswa masuk kriteria 3, berarti kriteria belum paham. Dan 11 siswa masuk kriteria 2, yang berarti masih memerlukan pelajaran tambahan untuk penguatan konsep yang akan diajarkan. Kemudian 17 siswa yang masuk kriteria 1, yang berarti mereka yang 17 siswa ini dapat membantu menjadi teman belajar bagi teman sekelasnya atau menjadi teman sebaya, pembelajaran teman sebaya. Kemudian dari hasil assessment secara keseluruhan materi text report atau report text dapat dilanjutkan dengan memberikan pendampingan terhadap siswa yang tadi masuk kriteria 2 dan 3. Kemudian kegiatan pembelajaran nanti saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten.